warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pertama akan memperkenalkan kelompok saya. Dari itu narasumber namanya Adeli Santi. Yang kedua Zafira Hanifah. Yang ketiga Umi Nur Salama. Yang keempat Asyishi Farahma. Yang kelima Tigri Salinawati. Dan yang keenam Sutri Miftahul Jannah. Dan yang ketujuh saya sendiri Atia Hafizah. Hari ini kami akan menampilkan presentasi materinya Balai goyang-goyangnya. ketertiban di Indonesia. Bagaimana hukum dan ketertiban di Indonesia? Selanjutnya ketersambutan oleh Ustadz Tahu. Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah di awal belajar presentasi. Sekarang kedepannya lebih tenang lagi, lebih rapi lagi, dan persiapan kelompok harus ada dikirim melalui email. Oke, mari sama-sama kita buka kelompok namanya. Nama-namanya Apa nama kelompoknya? kelompok muslimah. Nah, kelompok muslimah mari kita buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustaz Abdul yang sudah memberikan ketersambutan. Selanjutnya presentasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita Adeli Santi. Kepada Adeli Santi kami persilakan. Kalau gantian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan tentang bagaimana hukum, keadilan dan ketertiban di Indonesia. 3 minutes go. 3 minutes again. Maka pokoknya sampaikan apa adanya. 3 minutes again. Apa itu hukum? Pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Patokan atau kaidah dan keputusan pertimbangan yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan vonis. Selanjutnya, Ustad, ayo. hukum di Indonesia dan kasus hukum. Pasal 1 Undang-Undang 1945 jelas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan beberapa kasus hukum di Indonesia seperti fenomena tentang kasus tentang Mbah Mina yang mencuri 3 biji kakao dari perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan. Nilai hukum tersebut tidak dapat diterapkan secara seimbang oleh aparat penegak hukum ketika mereka menangani kasus Mbah Mina yang dituduh mencuri 3 biji kakao dari perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan. Apa itu kakao? Woi, biji coklat. Nanti tanya jawab nanti sesudah dijawab. Di dalam persidangannya, Mina menuturkan bahwa 3 biji kakao tersebut untuk menambah bibit tanaman kakao di kebunnya di Dusun Sidoarjo. Dan ia merasa jumlah itu masih kurang, namun belum sempat buat tersebut dibawa pulang. Seorang mandor perkebunan Sutarno menegurnya. Mina lantas meminta maaf dan minta Sutarno untuk membawa ketiga buah kakao tersebut. Alih-alih permintaan maafnya diterima, manajemen PT RSA 4 malah melaporkan Mina ke kepolisian sektor Adibara.
perilaku atau tindakan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain. Ketertiban adalah keadaan yang serba teratur dengan prinsip dan kesopanan. Ustaz, kami Nah, itu salah satu kasus adilan. Ustaz, kami jangan berhenti di video. Nonton dikit aja, Wan. Kasusnya tuh tentang hakim. mendapat pena akibat putusan dari silakannya yang menjadi kontroversial. Namanya menjadi perbincangan di berbagai media sosial bahkan minggu-minggu pun beredar luas. Hal ini menjadi dunia yang berkeadilan yang sedang kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Papua. Jadi, dalam suatu sidang tentang suatu PT, sang hakim mengatakan bahwa dan memenangkan bahwa pembakaran hutan itu tidak merusak lingkungan karena bisa ditanam kembali. Padahal seperti yang kasus di awal, seorang ibu Dina tadi yang hanya mengambil buah saja langsung dihukum, tapi PT yang telah membakar hutan itu tidak dihukum dan hakim ini memenangkan persidangan. Dulu Ustaz, kalau misalnya ada contoh kasus ketertiban itu tadi, aduh, tapi nggak putar mana? Jadi polisi itu nangkap orang yang nggak nangkap menang. orang yang buat mie tapi boras, tapi nggak putar. Saya kembalikan ke saudara. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber ada Risanti. Selanjutnya tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Oktaviani dari kelompok Langit Garuda. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok muslimah dengan narasumbernya dari Santi. Tadi Anda mengatakan bahwa contoh-contoh keadilan dan hukum yang ada di Indonesia tentang keadilan dan ketertiban. Di sini tolong jelaskan kepada kami bahwa yang Anda contohkan tadi melanggar ketentuan dalam bidang apa, dan tolong jelaskan bagaimana dasar atau landasan dari suatu contoh tersebut yang melanggar ketertiban dan keadilan yang ada di negara kita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, langsung jawab. Moderator, silakan dengan narasumber atau teman yang lain yang bisa jawab. Terima kasih kepada Rahayu yang sudah ingin bertanya. Kami akan menjawab. Dari narasumber ada Risanti. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, hanya memberikan satu landasan hukum yaitu pasal 1 Undang-Undang 1945 tentang bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Tegap. Contoh kasusnya tadi, contoh kasus Mbak Nina yang dipenjara karena mengambil 3 biji kakao. Yang ketertiban dan keadilan tidak memasuki landasan hukum. Jadi di dalam ketertiban dan keadilan di Indonesia tidak ada landasan-landasan hukum, sedangkan itu dibawa ke peradilan. Jadi, kita tambahkan. Silakan ini Ustaz ya. Nanti kita tambahkan jawab. Ya. Terima kasih. Ade, siapa nama Bapak Hakim tadi? Ya, moderator, buka kelompok yang selanjutnya pertanyaan. Kelompok. Parlan. Semoga Rahayu puas dengan jawaban dari Risanti. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Kelompok yang lain mana? Kelompok selain Kelompok. Rahayu mana? Ambang. Apa? Deh. Nggak ada, berarti satu orang aja, satu kelompok. Dah habis. Silakan. Duduk, silakan pada Ustaz. Selanjutnya kita serahkan kepada Ustaz Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Ustaz, sangat terima kasih pada kelompok muslimah. Mari kita kasih apresiasi APUS. Sebagai manusia biasa
makhluk Allah, pasti ada kesalahan yang harus kita perbaiki supaya kedepannya kelompok-kelompok yang lain lebih bagus lagi. Ya. Yang pertama untuk nilai kelompok, ya. Ini adalah nilai keterampilan antum, ya. Bagaimana keterampilannya mengelola kelompok. Yang pertama persiapan, ya. Kemudian bagaimana tata caranya, tata tertibnya, ya. Bagaimana susunan acaranya gitu. Dan itu harus betul-betul siap, ya. Betul-betul siap kelompoknya, ya. Banyak kekurangan-kekurangan yang lain. Kita harapkan untuk kedepannya tolong dirubah lagi yang lebih baik, ya. Kita moderator belum hafal susunan acaranya, baik narasumber, ya, belum siap video, kemudian cara duduknya belum bagus, dan peserta Say hi, Kak. duduk yang rapi. Say hi. Ya. Kemudian Kak. Say hi, Kak. 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 Dasar dalam kita melanggar kakakku udah mandi. ya akidah kita, syariat kita, ya sesuai dengan keimanan kita tidak boleh mencut. Secara hukum kita akan ya kita bisa diselesaikan secara hukum, ya melalui keadilan, pelajaran ini keadilan dalam Ibu Bina. Kita beri kesempatan ya, kita maafkan, itu solusinya dari badan hukum, ya. Karena pihak pabrik, pihak perusahaan tentu ada tegak rasanya, ya. Itu yang saya tambahkan. Mudah-mudahan dengan kelompok ini kita sebagai siswa jangan sekali-kali tidak berbuat adil di dalam begitu juga sebagai anggota keluarga kita berlaku adil terhadap adik, kakak, dan orang tua. Dan di masyarakat sebagai warga negara kita harus menegakkan keadilan. Itu sudah tersampaikan. Ya, silakan semuanya, silakan tutup doa ya kepada moderator. Alhamdulillah. Silakan. Selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh Umi Nur Salama kepada Umi. Kami persilakan. Kama tasya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.